Terkait dengan SIM nanti dijelaskan lagi oleh Pak Kasat Lantas. SIM itu sebenarnya Pak adalah sesuatu alat jalan memang harus kita miliki, wajib, ya, wajib. Dan bagi pengendara sepeda motor baik roda 2 roda 4 memang wajib Pak. Nah saya bicara sedikit Pak, ya. Di luar negeri itu Pak, orang untuk dapat SIM itu sulitnya bukan main, ya, sulit. Ya. Saya pernah lihat di YouTube itu ada orang sampai nenek-nenek itu Pak di Eropa itu umur 78 tahun tuh baru punya SIM Pak. Saking sulitnya punya SIM. Saking sulitnya punya SIM. Belum lagi dengan aturan-aturan begitu ketat, sangat ketat di luar negeri Pak. Makanya sampai di sana itu Pak, ketika masyarakatnya mendapatkan kesalahan dalam mengendarai sepeda motor, SIM-nya akan dicabut Pak. Dan SIM ini sifatnya berlaku bisa seumur hidup. Di luar negeri Pak, ya, bisa berlaku seumur hidup. Bapak bayangkan, udah SIM sulit didapat, berlakunya bisa seumur hidup, tidak dapat lagi Pak. Nah, harapannya kita Pak nanti SIM ini Pak, ya, bisa memang benar-benar masyarakat memiliki persyaratan-persyaratan khusus Pak untuk mampu mendarat. Ya, kita bisa Bapak lihat di jalan raya, ya, kecelakaan itu memang sangat tinggi Pak. Bukan hanya terjadi mungkin di Aceh. Kalau Aceh Timur mungkin salah satu di Asia, ranking tertinggi, ya, benar ya, ranking tertinggi ya di Aceh. Nah, saya memahami kenapa tertinggi. Pertama kita lihat adalah struktur jalannya. Struktur jalan memang Aceh Timur, lintas timur, lurus Pak, ya, lurus. Kalau balapan tuh kayak GP Pak, Grand Prix, asik jadi bawah. Kira-kira gitu Pak Camat ya, asik deh Pak, kayak GP. Apalagi sepeda motor, treknya lurus, asik. Ya, nah ini kita lihat sangat berbahaya sekali, ditambah lagi dengan penerangan lampu yang sangat tidak memadai di Aceh Timur Pak. Ya, ini makanya tadi disampaikan juga, ini sebenarnya menjadi peran serta kita semua Pak. Kita saling untuk mengingatkan, kembali lagi pada sanksi sosial tadi. Nah, untuk SIM Pak, mungkin nanti kita masih juga menunggu tunjuk karena saya waka Pak, sama kayak ibaratnya Bapak Bupati lah, ada wagubnya. Hanya bisa menyampaikan, ya, tetap segala kebijakan keputusan ada di Bapak Kapolres, tapi ini juga menjadi pertimbangan. Nah terkait dengan itu nanti mungkin Pak Kasat Lantas mungkin ada arahan dari Asia, mungkin bisa dijawab juga. Ini enaknya jadi waka Pak, ya, ngelempar, ya, biar beliau berpikir. Saya cuma ngelempar mic aja. Nah silakan jawab dari Asia. Baik, mohon izin Bapak Kapolres. Selamat pagi Pak. Pak Gecik Kampung Tualang Pak ya. Jadi gini Pak, kita ketahui sendiri bahwa intensitas kecelakaan di Aceh Timur ini 3 tertinggi. Yang pertama Polresta Banda Aceh, yang kedua Biren, yang ketiga Aceh Timur. Selama kurun waktu 5 tahun, selama saya ada di Aceh, di tahun 2019 saya baru pertama kali datang di Aceh, sampai sekarang, mungkin sampai saya berangkat besok, Aceh Timur akan tetap menyumbangkan intensitas kecelakaan tertinggi juga. Saya nggak tahu kenapa, tetapi sudah dijelaskan oleh Bapak Wakapolres tadi bahwasanya Aceh Timur ini infrastruktur jalannya termasuk bagus, jalannya mulus, lempeng-lempeng semua dan lurus-lurus saja. Makanya saya rasa mungkin inilah celaka di jalan yang lurus, kan seperti itu. Nah, cuma apakah itu semua tidak bisa kita antisipasi? Ya kemungkinan besar bisa. Kita ketahui sendiri bahwa kecelakaan itu sudah ketetapan Tuhan juga Pak ya. Kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sebagai makhluk yang selalu bisa mengantisipasi sesuatu hal yang hendak terjadi, tentunya kita akan selalu berhati-hati, dan pesan saya juga, ayo kita tetap berhati-hati. Lalu disampaikan Bapak Kecil tadi bahwasanya kalau ada kecelakaan gitu Pak ya, kalau nggak ada SIM bagaimana, kan gitu Pak ya. Saya tegaskan di sini bahwasanya Pak, kalau sudah kecelakaan yang kami kedepankan adalah sebuah bentuk kemanusiaannya Pak. Ya. Kalau sudah kecelakaan itu yang pertama kita lihat adalah entitas kemanusiaannya.
apapun itu bentuknya, mau beliaunya itu belum ada SIM, SIM-nya mati, tidak lupa membawa SIM dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kejadian kecelakaan, kita melihat sisi kemanusiaannya, wajib kita tolong. Ya, administrasi kenegaraan yang sifatnya administrasi pengemudi dalam hal ini SIM, itu kita kesampingkan dulu Pak. Yang penting sisi kemanusiaannya kita penuhi dulu. Ya, kita ini kan harus bisa melindungi, kita harus bisa ngayomi, melayani, ya kan? Kan seperti itu. Penegakan sistem administrasi yang sifatnya telah diundangkan di dalam bentuk aturan-aturan hukum, itu juga tetap kita laksanakan. Tetapi sisi kemanusiaan itulah yang lebih kita kedepankan. Jadi Bapak nggak usah khawatir Pak, kalau ada kecelakaan pasti kita tangani dulu kok, pasti kita tangani dulu, ya. Tidak ada kita terlalu ngeribet-ngeribetin masalah SIM-nya dan sebagainya. Pasti esensi kemanusiaannya kita kedepankan. Karena apapun bentuknya kita tidak pernah tahu Pak, kita tidak pernah tahu apakah kita akan selalu selamat dan lain sebagainya. Kan betul ya? Karena saya pernah kecelakaan juga Pak. Saya pernah kecelakaan juga di PD Jaya. Atas dasar seperti itulah saya pada saat melihat fenomena kecelakaan, yang saya pikirkan adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat kecelakaan ini sebisa mungkin kita tolong, sebisa mungkin kita selamatkan, sebisa mungkin kita berikan pelayanan. Karena apa? Sudah jatuh beliau-beliaunya. Kan seperti itu Pak. Nah, kalau yang kedua perihal SIM gratis tadi Pak ya, ini sebenarnya SIM itu kan sekarang sifatnya sudah terpusat Pak. SIM itu yang berwenang itu adalah Korlantas Polri di markas besar tanah di Jakarta, di bawah Pak Kakor Lantas, kan seperti itu. Kita di sini itu cuma kepanjangan tangan aja Pak. Jadi kalau Bapak memang mau membuat SIM gratis, kita akan bermohon juga kepada Korlantas. Tetapi di ACC atau tidak, pasti itu kan pertimbangan dari pusat, bukan kami. Kan seperti itu Pak ya. Sekarang kan sudah ada yang sifatnya SIM online. Jadi Bapak mau dari Medan, Bapak mau dari Manokwari sana atau dari Merauke sana, pas kebetulan ke sini bisa juga kita bermohon SIM di sini karena sudah terpusat. Nah, kalau sudah sifatnya terpusat, otomatis yang mengendalikan secara penuh itu adalah pusat Pak. Nah, seperti itu. Tapi tetap kita bermohonkan, mungkin nanti saya mencoba memberi masukan kepada pimpinan di pusat sana, apakah dalam menyongsong Hari Bayangkara ini bisa diakomodir keinginan masyarakat untuk diberikan SIM gratis, kan seperti itu. Cuma itu kan kembali lagi adalah keputusan pusat Pak ya. Kita di Polres atau di Polda ini juga cuma perpanjangan tangan Pak. Material-material SIM yang Bapak punya sekarang itu sebenarnya bukan dari kami, tapi dari pusat, dari Mabes gitu loh. Kalau Mabes tidak mengirimkan material itu, ya rekan-rekan juga tidak bisa mendapatkan SIM, kan seperti itu Pak. Jadi kami ini hanya perpanjangan tangan. Segala bentuk komputerisasi, digitalisasi yang ada di dalam Polres Aceh Timur ini sendiri, itu yang punya orang pusat Pak, Mabes. Karena teknisi-teknisi kalau misalnya ada maintenance, ada perawatan, itu langsung dari Jakarta datang ke sini Pak. Dijadwalkan sekitar 3 bulan sekali, kadang-kadang 6 bulan sekali. Itu pasti ada orang Jakarta yang mutar beliaunya untuk mengecek bagaimana tingkat perawatan daripada perangkat-perangkat kita seperti itu. Jadi kita ini hanya perpanjangan tangan Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak bilang SIM kalau bisa gratis dan sebagainya, ya kalau pusat menggratiskan, kita pun juga menggratis. Iya Pak. Ya kalau kita bisa pun nggak masalah Pak. Kalau kita bisa mempermudah masyarakat, apa sih enggak kan kayak gitu. Karena enak-enak juga. Saya pun juga nggak ada kepentingan orang mau berangkat juga saya. Kan gitu. Kalau bisa lebih bagus kita berbuat baik, kenapa enggak buat amal kita, kan seperti itu. Cuma ya itu tadi Pak, kembali lagi kebijaksanaan kan kebijaksanaan terpusat ya sifatnya Pak ya. Kita hanya melaksanakan perintah saja, kita hanya melaksanakan apa arahan dari atas. Gitu aja Pak ya. Cuma tetap kita mencoba bermohon Pak ya, kita mencoba bermohon ke orang Korlantas sana bisa tidak untuk mengakomodir kan kayak begitu. Cuma kalau memang tidak bisa, ya tolong jangan kecewa karena keputusan bukan di kami Pak. Di Polda saja tidak bisa Pak, Polda tuh. Kan seperti itu. Jadi itu aja Pak ya. Jadi kembali lagi kalau yang perihal kecelakaan tadi Pak,
apapun bentuknya, siapapun yang di sini yang melihat kecelakaan, tolong dibantu. Tolong dibantu. Kita sama-sama manusia soalnya Pak, kita nggak akan pernah tahu. Lalu yang kedua Pak, pesan saya. Kalau ada yang kecelakaan itu langsung sebisa mungkin menghafalkan, catat identitasnya, identitas pengemudinya dan juga identitas kendaraannya Pak. Ya, untuk apa? Untuk mempermudah kami. Ya, untuk mempermudah kami. Pernah ini ada suatu kejadian tabrak lari yang ada di Julok. Ya, mungkin Bapak juga sudah tahu di Julok. Karena masyarakat di sana open, karena masyarakat di sana pun juga awas dan masyarakat di sana pun juga perhatian terhadap apa-apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar tersebut. Ya, alhamdulillah berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 3 kali 24 jam kita berhasil mengungkap Pak. Orangnya lari ke Medan sana. Kan seperti itu. Jadi inilah saya harapkan juga dari Bapak-bapak sekalian, kita sama-sama membantu masyarakat gitu loh Pak. Ya, kita sama-sama membantu orang yang sedang celaka. Nah itu. Kita bisa membantu dengan membawa mengantar ke rumah sakit, ya kan. Dan juga kalau memang kita terkadang ada juga nih bapak-bapak yang nggak tega, yang nggak sampai hati melihat korban, betul ya? Ada kan? Pasti seperti itu. Nah, kalau seperti itu silakan bapak-bapak bantunya dengan cara apa? Catat identitasnya, Pak. Catat identitasnya, catat kendaraannya, gitu loh. Lalu sampaikan kepada penyidik kami. Untuk apa? Untuk mempermudah prosesnya, gitu loh. Saya yakin nih, bapak-bapak semua yang ada di sini nggak semuanya nih mampu melihat korban kecelakaan, betul nggak? Nggak. Ada yang nggak sampai hati, ada yang nggak tega, ada yang nggak kuat lihat, betul kan ini kan seperti itu. Nah, itu dia makanya membantunya dengan cara apa lagi? Ini tadi mencatat identitasnya, mencatat identitas kendaraannya, lalu sampaikan kepada penyidik kami biar prosesnya lebih baik, lebih cepat. Nah, itu untuk membantu pihak-pihak yang terkena tadi. Ya mudah-mudahan semua selamatlah di sini. Kita tidak berharap itu terjadi ya. Mari kita sama-sama berhati-hati dalam menggunakan ruang jalan ini. Kita tidak akan pernah tahu nih siapa-siapa yang bagaimana lah intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan selamat semua. Mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ayo Pak, ada yang lain Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Munawir dari Gampung Aluniku. Dalam kesempatan ini yang saya hormati Bapak dari Kapolres beserta jajarannya, Bapak Camat dan seluruh yang sudah berhadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang saya ingin sampaikan masalah kenakalan remaja, lebih-lebih di wilayah Perlak, makin hari makin bertambah kasus. Yang pertama, kenakalan remaja dalam hal narkotika yang sekarang yang lebih dinominasi dengan yang namanya sabu-sabu. Kami berharap sama Bapak Kapolres beserta jajaran serta Bapak Kapolsek dan kita semua, bagaimana cara kita mencegah semoga kenakalan remaja yang masuk ke bidang narkoba semakin hari semakin menurun, jangan semakin hari semakin meningkat. Dari kenakalan tersebut timbul pencurian, perampokan dan hal-hal yang lain yang sangat kita sayangkan masih remaja, bahkan masih berumur di bawah, masih di bawah umur, yang seharusnya masih di dalam balai pengajian ataupun di tempat sekolah. Maka ini yang sangat kami harapkan, bagaimana kita cari solusi supaya anak-anak tersebut terdidik, jangan terjerumus ke dalam narkoba. Yang kedua, masalah menyangkut masih dengan kendaraan. Sering bahkan di Aceh Timur yang namanya balapan liar. Dari balapan liar tersebut
sering muncul perkelahian, bahkan ada korban yang meninggal karena balapan liar dan terjadi tawuran antara geng 1, geng 2 dan seterusnya. Itu saja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Bang Munawir ya. Bentar. Dari mana tadi Bang? Bang Munawir dari alumni Bung ya? Alumni Bung ya? Saya akan mencoba menjawab Bang ya, berkaitan dengan narkoba ya. Kebetulan Bang Munawir, kemarin sore kita baru aja press release kasus narkoba. Baru kemarin sore kita press release, kita undang wartawan ya, media cetak, media sosial, kita undang Bang ya. Kemarin jelas, mungkin apa nanti bisa tanya linknya, ada media humas juga, ini ada humas ya. Banyak sekali kemarin Bang tangkapan. Saya berusaha menggunakan bahasa-bahasa sederhana ya, yang gampang dicerna, maksudnya dipahami. Banyak sekali Bang kemarin. Abang boleh tanya, silakan, ada linknya ya Mas ya. Ada linknya itu puluhan Mas ya, dalam kerangka dalam 1 bulan, Mei, Juni 1 bulan. Dan barang bukti juga kemarin banyak ya, banyak sekali, mulai dari ekstasi ini, dan ini barang siap untuk diedarkan di kota-kota besar, utamanya kota Medan. Nah ini jelas Bapak Kapolres kita memberikan komitmen yang sangat kuat sekali, tegas terkait dengan peredaran narkoba. Utamanya saya juga di apel pagi di lapangan saya sampaikan, personil Polres Aceh Timur ya, yang diduga dan patut diduga ya, yang terkena, kita akan memberikan tindakan-tindakan khusus Mas. Kita tidak bercanda, tidak main-main ya. Boleh silakan Bang Munawir tanya, ada itu, nanti tinggal buka, kan enak, di handphone kan tinggal buka aja tuh linknya, tanya, benar nggak? Kemarin sore baru kita press release, dalam waktu 1 bulan tertinggi kita ungkap kasus Sepolda Aceh Bang, Aceh Timur. Nah, berkaitan dengan narkoba Bang Munawir, ini memang sudah menjadi salah satu fenomena umum, terjadi hampir di semua tempat, Kemarin saya di Takengon gitu juga, anak-anak kecil itu SMP, SMA udah kena semuanya ya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama Bang Munawir. Bukan hanya tanggung jawab Polri, bukan, semua masyarakat bergandengan tangan. Kalau ada terjadi yang aneh-aneh di kampungnya, ada yang tidak pas, segera ke Kapolsek Pak. Kan udah enak sekarang. Minta nomor telepon Kasat Narkoba, minta nomor telepon Kapolres, WA langsung, biar ada tindakan tegas. Ini memang sangat luar biasa. Bahkan saya pilih sendiri yang asli orang